واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini kita telah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Kalau tidak salah kita sekarang berada pada tanggal 17 Dzulqa'dah 1446. Yang mana tidak sampai sebulan lagi, setengah bulan lagi, kita akan memasuki 10 pertama hari yang termulia di permukaan bumi ini. Hari yang mana amalan saleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, karena dia adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sahih Al-Bukhari nomor 969. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami." يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Yang artinya Rasul mengatakan, ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salihu, amal saleh fihinna, di dalam hari tersebut, yang kita lakukan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyami, yang lebih Allah cintai daripada hari-hari yang dilakukan, yang amal saleh dilakukan di hari-hari itu. Yakni, yaitu, kata perawi hadis ini, itu Abu Hurairah ya, yakni ayyamal ashr, yang dimaksud oleh Rasulullah, kata beliau, adalah 10 hari, hari yang 10. Yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, mereka berkata, yakni para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad juga? Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, amal soleh Bapak Ibu yang kita lakukan di hari itu lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai, meskipun dibandingkan dengan berjihad, yang mana jihad itu luar biasa. Jihad itu syahid, kalau orang syahid luar biasa. Kemudian Nabi melanjutkan, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki kharaja bi nafsi wa mali, yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya. Kemudian summa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak kembali lagi dari jihad itu dengan sesuatu apapun. Artinya dia telah terbunuh di jalan Allah. Itulah yang bisa menandingi amal saleh yang kita lakukan di hari-hari itu, Pak. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan di situ ada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari apa, Pak? Arafah. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim?
Saumu yaumi Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu aku berharap kepada Allah, kata beliau. Ayyukaffira as-sanata allati ba'dahu. Ayyukaffira as-sanata allati ba'dahu. Supaya Allah menghapus dosa setahun sebelum tanggal 9 itu. Was-sanata allati ba'dahu. Was-sanata allati ba'dahu qablahu wa ba'dahu dan 1 tahun sesudahnya. Sehingga Bapak Ibu, pahala yang akan kita dapatkan kalau kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah secara khusus adalah pengampunan dosa setahun. Sebelum tanggal Dzulhijjah itu artinya tahun lalu dan setahun setelahnya. Namun maksudnya ini adalah idza jatunibal kabair. Syaratnya itu apabila seseorang itu menjauhi dosa besar. Karena dosa besar itu tidak bisa dihapuskan oleh amal saleh, namun bisa dihilangkan oleh taubatun nasuha. Taubatun nasuha, taubat yang sebenarnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sudah sepakat, Pak, bahwasanya hari yang terbaik 1 tahun, Pak. Hari yang terbaik, hari yang Allah cintai amal soleh di dalamnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian malam yang terbaik, yang mana amal soleh di dalamnya tidak bisa menandingi malam-malam yang lain, tidak bisa menandinginya malam-malam yang lain, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Al-ashru al-awakhiru min Ramadan. Itu yang terbaik. Tapi kalau hari, maka yang terbaik itu adalah 10 al-ayyamu al-awailu min syahri Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang mau berkorban, kata Nabi, idza dakhala al-ashru min Dzulhijjah wa indahu udhiyatun wa arada an yudhiya fala ya'khudanna min syahri syai'an wala min dha'firi syai'an wala yaqlimanna wala yaqlimanna dha'farahu atau azfarahu. Maka barang siapa yang apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan dia punya hewan, dia punya harta, dia ingin berkorban gitu maka janganlah dia mengambil, mencukur, mencabut bulu-bulu yang tumbuh di badannya kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah bagi yang mau berkorban. Tapi kalau yang penerima kupon saja tidak mesti, Pak. Tidak disunnahkan gitu Ini bagi yang berkorban saja. Tapi bagi yang penerima daging kurban tidak, Pak. Tidak ada anjuran untuk tidak mencabut atau mencukur bulu-bulunya atau memotong azfarahu kuku-kukunya. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak lama lagi akan kita hadapi bersama. Maka untuk itu, Pak, amal soleh apapun Allah lipat gandakan. Mau itu sedekah, mau itu salat sunnah, termasuk berpuasa. Namun niatkan puasa mutlak. Kalau seandainya kita ingin puasa 9 hari full karena kalau tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa, Pak. Cuman kita dianjurkan untuk tidak makan minum saja menjelang sholat Id. Namun kalau puasa full tidak boleh. Nah, yang boleh puasa itu tanggal 1 9 Dzulhijjah. Apapun amal soleh yang kita lakukan, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari maka akan Allah cintai dan Allah lipat gandakan pahalanya, Pak. Bahkan melebihi pahala jihad, bayangkan. Makanya dianjurkan, Pak, kalau Bapak mampu berpuasa kita. Banyak baca Al-Qur'an, bahkan ulama salaf dulu mengkhatamkan Al-Qur'an di 9 hari itu. Kenapa? Pahalanya luar biasa, Pak. Pahalanya sangat luar biasa. Dicintai oleh Allah dan lebih besar daripada jihad. Bayangkan, Pak, jihad itu luar biasa, Pak. Jihad itu pahalanya. Bahkan orang yang berjihad itu sudah ada surga, surga telah dijamin untuknya kalau dia ikhlas Kemudian bidadari pun sudah disiapkan untuk dirinya.
Nah, ini amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah lebih mantap lagi, lebih besar lagi pahalanya ketimbang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai menjelaskan tentang syarah basmalah yang mana penulis Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi menjelaskan atau memulai tulisan beliau ini, kitab Al-Usulus Salasa ini dengan basmalah. Telah kita bacakan syarah penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang kita masuk, kita lanjutkan perkataan daripada penulis dan penjelasannya dari pensyarah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-saniyatu wal amalu bihi, was-salisatu wad da'watu ilaih, war rabi'atu as-sabru ala adafih. Yang artinya beliau memulai dengan doa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, i'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau wahai pembaca, gitu. Di sini kita tahu, Pak, kata-kata rahimahullah ini untuk kata ganti orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia dia, kan gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya dhamir ghaib dia. Munfarid, dhamir ghaib, dhamir kata ganti untuk orang yang dibicarakan, dia mufrad dia. Sendiri, kan gitu. Rahimahullah. Kalau rahimakallah ini ada lawan bicara kita atau orang yang kedua. Semoga Allah merahmatimu, kan gitu. Dhamir kaf itu kita artikan kamu, ya. Jadi i'lam, ketahuilah, rahimakallahu, Allah sebagai fa'il pelakunya, semoga Allah merahmati engkau. Annahu, sesungguhnya, huwa itu Pak, ini kembali kepada apa yang akan beliau sampaikan, kan gitu. Annahu, sesungguhnya, kan gitu. Sesungguhnya dia, sesuatu yang akan beliau sampaikan itu, apa itu? Ini yajibu alaina, wajib hukumnya atas kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa itu yang wajib itu? Ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Jadi beliau awali kitab Usul Salasah ini dengan 4 yang wajib kita pelajari, yang beliau ambil dari nanti dalilnya surah Al-Asr 1 sampai 3 itu. Al-ula, yang wajib dipelajari yang pertama itu adalah al-ilmu, mempelajari ilmu. Ilmu tentang apa? Yang pertama kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, dan ilmu tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam, ilmu tentang mengenal agama Islam, bil adillati, dengan dalil-dalil, kan gitu. Itu yang ilmu itu Pak, yang wajib dipelajari itu yang pertama. Kemudian yang harus dilakukan, yang wajib dilaksanakan yang kedua, as-saniyatu, kata beliau yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu, beramal dengan ilmu tentang agama Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah, gitu ya. Bil adillah, ya, dengan dalil-dalilnya itu kita amalkan. Kemudian as-salisatu, yang ketiga, wad da'watu ilaihi, dan berdakwah kepada ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap seluruh gangguan yang kita hadapi di jalan dakwah tersebut. Karena dakwah itu tidak akan mulus, Pak. Karena sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bagi orang yang berdakwah kepada Allah, bagi orang yang berdakwah mentauhidkan Allah, pasti ini bukan boleh jadi, ya, pasti ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Karena kalau Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, kata Nabi yang dalam hadis sahih, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, pasti Allah akan uji, kan gitu.
Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, itu akan disyarah atau dijelaskan perkataan dari ucapan atau ungkapan penulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan, sehingga beliau buat judul ya dalam syarahnya ini, qala syarihu hafizahullah ar-risalatul ula, risalah yang pertama, al-masailul arba'ul lati tadammanatha suratul asri, ya, 4 permasalahan yang terkandung dalam surah Al-Asr. Itu artinya 4 permasalahan yang terkandung dalam surah Al-Asr. Itulah dalil yang dibawakan oleh penulis, ya, yang beliau mengatakan ada 4 hal yang wajib bagi kita itu, Pak. Dalilnya dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 5. Apa yang pertama? Al-ilmu, yaitu berilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu gitu. Ini beliau ambil ya dari awal perkataan doa dari penulis. Jadi penulis mengatakan i'lam, ya, beliau awali dengan doa, dengan perintah. Setelah itu beliau doakan orang yang membaca bukunya. I'lam, ketahuilah, kan itu kalau bahasa kita. Ketahuilah, ilmuilah gitu. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau. Sehingga Pak, doa dengan rahimah, ya, rahimahullah, rahimakallah, rahimakumullah, rahimakillah. Kalau lawan kita perempuan kan gitu. Kalau yang kita bicarakan seorang perempuan, rahimahallah kan gitu. Ini tidak wajib atau tidak mesti untuk orang yang telah meninggal. Jadi orang yang masih hidup pun boleh kita doakan dengan rahimakallah ya akhi. Sebagaimana beliau mendoakan penulis kitab, pembaca buku ini, orang yang mempelajari kitab beliau ini. Nggak mungkin lah orang-orang mati mempelajari kan gitu. Maka ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan boleh kita mendoakan orang yang masih hidup dengan doa rahimah. Baik itu rahimakallah, rahimakumullah gitu ya. Nah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan berkata mensyarah ya perkataan daripada al-muallif, i'lam rahimakallah. Kata beliau, qauluhu, perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, ya, beliau mengawali risalah beliau ini dengan kata i'lam. Maka i'lam ini adalah kalimatun, sebuah kata. Dalam bahasa Arab Pak, kata itu ada 3 saja dalam ilmu nahwu. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Jadi i'lam ini apa Pak? Isim, fi'il, atau huruf nih Pak? Ini fi'il. Fi'il apa Pak? Fi'il amr kan gitu. Perintah. Jadi i'lam itulah sebuah kata kan gitu. Kalau kalimatun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kata. Ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya apa? Jumlah kan gitu. Jadi i'lam adalah kalimatun, adalah sebuah kata atau kalimat fi'il gitu ya. Kata fi'il gitu. Tushiru ilal ihtimami, yang mengisyaratkan kepada makna al-ihtimam. Al-ihtimam itu apa? Ya, fokus. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan i'lam, ketahuilah. Jadi kalimat ini ya mengisyaratkan atau menandakan kepada makna kita harus ada himmah, ya, himmah. Kita harus kita harus menganggap ini perkara penting. Jadi kita harus fokus untuk ya mencermatinya, untuk mempelajarinya. Karena kata yang dimulai dengan i'lam itu ini mengisyaratkan bahwasanya sesuatu yang didahului dengan kata i'lam itu berarti itulah sesuatu yang muhim tapi penting. Ya, ihtimam, harus kita sungguh-sungguh memperhatikan perkara yang penting itu. Bil maudhu'i, ya, terhadap tema yang akan beliau bahas. Ya. Jadi sesuatu yang dimulai dengan kata i'lam Pak. Jadi orang Arab kalau mengatakan i'lam ya akhi, artinya apa yang akan beliau sampaikan itu sesuatu yang penting, yang menyuruh kita untuk fokus, ya, bersungguh-sungguh untuk mendengarkannya atau membacanya atau memperhatikannya kayak gitu. Fa idza qala, apabila dia berkata atau seseorang berkata i'lam, ya, ketahuilah kan gitu kalau bahasa kita.
Fama'nahu, maka maknanya adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annal amral ladzi sayulqihi 'alaika amrun muhimmun, ya, bahwasanya perkara yang akan disampaikan kepadamu adalah sebuah perkara yang penting. Nah, ini Pak. Jadi kalau orang Arab mengatakan i'lam ya akhi, gitu ya. Apa yang akan disampaikan setelah kata i'lam itulah perkara yang penting, gitu. Perkara yang meminta kita fokus menyimaknya, kan. Fahadihil kalimatu, dan kalimat ini atau kata ini tadullu ala ahammiyatil mawdu'il lati yubda'u biha fihi, menunjukkan pentingnya tema yang dimulai dengannya, yakni dengan kata i'lam itu. Jadi pembahasan yang dimulai dengan kata i'lam, kata fil amr i'lam itu Pak, ini menunjukkan ya sesuatu itu adalah perkara yang amat sangat penting. Makanya beliau memulai dengan i'lam rahimakallah, gitu. Artinya apa yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang sangat penting. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan juga, wa makna i'lam, dan makna kata i'lam fil amr itu fi'lu amrin minal ilmi. Dia adalah kata perintah, masdarnya adalah ilman. Alima ya'lamu ilman amilun ma'lumun, i'lam, dan seterusnya, gitu. Jadi dia adalah fi'il amr dari kata ilmu, karena ilmu itu masdarnya, ya, akar katanya. Ai ta'allam, yang kata lainnya atau sinonimnya ta'allam, ini sama. Kalau ta'allam itu fi'il amr juga, ya, perintah juga, kata perintah juga, dari masdar ta'alluman. Namun dia adalah fi'il sulasi mazid, yang tadi fi'il sulasi mujarrad, kan gitu kalau dalam ilmu sharaf itu. Ta'allam, ya, sama arti dengan i'lam, sama Pak. Yang terjemahannya ilmuilah atau ketahuilah. Kemudian ilmu itu apa artinya sih, gitu ya. Ini beliau akan menjelaskan makna ilmu menurut ulama usul fikih. Dan ini juga yang disebutkan oleh ulama usul fikih Pak, ya, pengertian ilmu. Ya, Al-Imam Al-Imriti mengatakan ilmu itu adalah fal ilmu, ya, fal ilmu ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihil mahtumi, kan gitu. Ilmu itu adalah mengetahui yang telah diketahui, gitu ya. Ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfil mahtum, apabila yang kita ketahui, maklumat kita tentang sesuatu itu Pak, ya, sama dengan keadaannya yang sebenarnya, itu ilmu. Contoh, ya, air, ya, adalah benda cair, itu ilmu kita Pak, ya. Lihat, oh betul, ya, air itu adalah benda cair. Berarti benar apa yang kita, maklumat yang kita ketahui tentang ilmu. Api panas, itu kan maklumat kita, ya, teori yang ada dalam brain kita, dalam otak kita, ternyata sama dengan sifat aslinya atau dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah ilmu, ya. Kata ulama lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Usul min Ilmu Usul, ini yang beliau sampaikan ini. Ilmu itu adalah huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi, ya. Pengetahuan terhadap sesuatu, itu idrak, itu sama dengan pengetahuan Pak, ya. Pengetahuan terhadap sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan keadaan yang diketahui itu. Contoh, ya, 1 tambah 1 dalam pengetahuan kita 2. Rupanya ketika kita lihat keadaannya, realitanya betul. 1 tambah 1 2, betul, gitu ya. Berarti itulah ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Fil waqi', dalam kenyataan. Atau tasawwur syai', atau kita menggambarkan sesuatu ala tabaqil waqi'i, yang sesuai dengan realita. Gambaran kita atau deskripsi kita terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, itu ilmu Pak. Iya. Contoh, kita tahu, ya, bahwasanya Allah itu ada. Dan kita lihat realitanya betul, Allah itu ada, dasarnya ada Al-Quran, Sunnah, kemudian kenyataan, ya, logika. Logikanya apa Pak? Bahwasanya, ya,
yang menunjukkan Allah ada adalah dengan adanya ciptaan ini, dengan adanya alam semesta. Karena tidak akan mungkin adanya ciptaan tanpa ada pencipta. Dan ciptaan sudah banyak. Ya, air itu ciptaan, langit itu ciptaan, bumi itu ciptaan. Tidak akan mungkin ada makhluk tanpa ada khaliq. Tidak akan mungkin ada makhluk yang diciptakan atau ciptaan tanpa ada khaliq pencipta. Nah, ini Bang. Berarti ilmu ya kita tentang Allah itu, tentang adanya Allah itu, berarti itu adalah ilmu itu. Pengetahuan kita tentang adanya Allah berarti itu adalah ilmu. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmiahnya Pak, ada dasarnya. Dasarnya Al-Quran. Ingat, hati-hati orang ateis nggak menerima ini Pak. Mereka mengatakan agama itu sesuatu yang tidak ilmiah katanya. Karena konsep ilmiah mereka beda dengan kita. Konsep ilmiah orang ateis apa? Konsep ilmiah sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Persis seperti orang kafir Quraisy gitu ya. Karena orang kafir Quraisy sebagiannya Pak ya, nggak semuanya, sebagiannya seperti itu. Mereka ingin melihat di mana Tuhan itu, harus terlihat dengan mata kepala. Sehingga sesuatu yang ilmiah itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diindra kata mereka. Sama seperti sebagian orang Bani Israel, orang kafir dari Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau yang mana engkau mengatakan Allah itu ada sampai kami melihat Allah itu dengan mata kepala kami, kan gitu. Sehingga akhirnya apa Pak? Akhirnya mereka ini disambar petir mati, angus. Itu kan kelanjutan dari ayat kan gitu. Dan Musa akhirnya ya pingin juga melihat Allah gitu kan. Diminta oleh Musa. Sehingga ketika Allah ingin menampakkan zatnya Pak, baru hanya cahaya saja sudah hancur gunung yang berada di depan Nabi Musa. Musa pun pingsan seketika. Artinya kemudian Allah mengatakan lan tarani. Di dunia ini engkau tidak akan mampu melihatku, karena dunia ini tidak akan mampu ya menanggung kebesaran zatnya Allah. Allah itu maha besar gitu ya. Baru cahaya sasa saja yang sebagai pendahuluan akan munculnya Allah, maka cahaya itu sudah menghancurkan gunung. Dan itu baru muncul Pak. Kalau sudah muncul nian, hancur alam semesta ini. Kiamatlah dunia kan gitu. Karena tidak akan mungkin dunia ini mampu untuk ya sebagai penampung ya wujud Allah. Allah itu wujud artinya ada. Makanya Allah itu hanya bisa dilihat di akhir, karena akhirat itu lebih kokoh, lebih kuat daripada alam dunia yang serba rapuh, yang fana ini. Kalau akhirat itu Pak kekal tuh nggak bisa hancur-hancur kan gitu. Kalau dunia kan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang berada di atas dunia ini akan hancur besok di hari kiamat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya kekal itu Allah Azza wa Jalla. Dzul jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah itu, agama itu ilmiah. Ilmiah itu disandarkan kepada ilmu. Dan ilmu itu secara bahasa Pak, menurut ilmu logika gitu, ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Pengetahuan terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, kan seperti itu. Kemudian kata beliau, wa idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaih. Dan pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, fil waqi', dalam realita, au tasawwur syai', atau gambaran terhadap sesuatu ala khilafil waqi'i, yang tidak sesuai dengan realita, huwal jahlu, dialah yang dinamakan dengan kebodohan, wa huwa diddul ilmi, dan dia lawan dari kata ilmu. Jadi lawan dari ilmu apa Pak? Jahal. Jahal itu artinya bodoh. Jadi bodoh itu adalah pengetahuannya tahu juga Pak, namun pengetahuannya itu tidak sesuai dengan realita. Ada orang yang dalam pengetahuanku api itu dingin katanya, ya kan? Ternyata lihat realitanya atau kenyataannya api panas. Berarti Bapak bodoh tentang api. Bapak jahilun ya haulan nar, ya tentang api, kan gitu. Atau orang mengatakan ya kan makhluk yang pertama ya kan, atau asal usul manusia itu dari monyet, dari kera, maka itu kita katakan jahil, bodoh. Kenapa?
karena tidak sesuai dengan realita. Karena realita mengatakan manusia pertama itu dari Adam. Apa dasar realita itu? Ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu kebenarannya absolut, Pak. Artinya kebenarannya itu tidak boleh lagi diuji-uji, kan itu. Absolut. Sehingga menimbulkan keimanan, gitu ya. Jadi kebenaran Al-Quran itu, Pak, melahirkan keyakinan. Keyakinan yang kuat, yang kokoh, itulah keimanan itu. Ya kan, keyakinan yang kuat yang tidak ada sedikit pun rasa ragu, walaupun 0,00 sekian persen tidak ada, Pak. Itulah yang iman itu, Pak. Tapi kalau orang masih ragu, betul enggak Al-Quran itu? Naudzubillah. Bisa kafir, Pak. Itu namanya kafir dalam bentuk keraguan-raguan. Itu akan dibahas dalam ilmu akidah ya. Itu namanya kufru syak. Kafir dalam keraguan-raguan. Dan orang-orang kafir, Pak, itulah ya yang mereka lakukan untuk membuat umat Islam ragu terhadap dasar agamanya. Pondasi agama itu Al-Quran. Sekarang luar biasa orang kafir dan orang munafik. Kalau orang kafir, Pak, jelas dia menyatakan saya kafir, saya Kristen katanya, saya Yahudi kan. Dan dia akan senantiasa siang malam menyampaikan syubhat ya untuk mengajak umat Islam ragu terhadap agamanya. Kemudian setelah ragu tidak percaya, sehingga kalau tidak percaya ya murtad. Ada pula yang bahaya, Pak, dia ngaku Islam juga. Ini yang banyak, Pak, sekarang itu di medsos ya. Dia ngaku Muslim namun munafik. Dia ngaku Muslim, Pak, namun dia menyebarkan syubhat supaya orang ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran ini beda-beda nih katanya. Dalam qiraat ini, dalam qiraat ini, enggak paham dia. Dan dia mungkin terkena syubhat juga. Itu yang dia sampaikan untuk orang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali kepada lawan ilmu itu apa, Pak? Al-jahl, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian kata beliau, qauluhu rahimakallah, ucapan penulis semoga Allah merahmatimu, haza, ya, doa ini adalah doaun, sebuah doa. Jadi memang penulis, Pak, mendoakan kita, orang yang mempelajari, orang yang membaca dan mempelajari kitab beliau ini. Jadi dapatlah doa dari beliau, yaitu semoga Allah merahmati kita, kan gitu. Hadza doaun, ini ada sebuah doa li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mempelajari ya kitab ini, ilmu yang beliau sampaikan ini. Fasyaikhu, maka syekh penulis kitab ini yad'u li talabatil ilmi, mendoakan, berdoa kebaikan untuk penuntut ilmu, yaitu berupa apa, Pak? Bi an yarhamahumullah, supaya Allah merahmati mereka, para penuntut ilmu itu. Ya. Talibun satu, Pak, mufrad ya, kata tunggal. Atau mufrad, kalimat mufrad ya. Kalau jamaknya apa? Ada beberapa jamaknya. Di antaranya tullabun dan juga tolabatun. Itu jamak juga, tolabah. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan fa syekhu yad'u li talabatil ilmi. Sama artinya li tulabil ilm, sama. Jadi syekh di sini ya berdoa ya kepada atau untuk ya para penuntut ilmu supaya apa? Bi ayyarhamahumullah, supaya Allah merahmati mereka. Wa an yulqi alaihim, dan supaya Allah ya memberikan kepada mereka rahmatahu subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu kasih sayangnya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penting saya, rahmat ini yang selalu hendaknya kita minta. Allahumma arhamna ya. Allahumma arhamna, kalau kita habis baca Al-Quran ya, sesekali boleh kita berdoa Allahumma arhamna bil Quran gitu ya. Atau Allahumma arhamna bi amalina as-salih, ya Allah rahmatilah kami dengan perantara amal-amal saleh yang kita lakukan gitu ya. Kenapa pentingnya rahmat ini atau kasih sayang Allah? Jadi rahmat itu, Pak, diterjemahkan dengan kasih sayang. Kenapa penting, Pak? Karena rahmat inilah sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bukan karena amal kita, Pak. Bukan karena salat kita, enggak. Namun karena rahmat Allah. Namun rahmat Allah itu ada
sebab untuk mendapatkan itu dengan amal soleh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, karena rahmat Allah inilah, dengan inilah Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Dan ini dinyatakan langsung oleh Nabi, Pak. Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian, ya. Enggak didahului dengan la yadkhulul jannata ahadun minkum bi amalihi, kan gitu. La yadkhulul jannata ahadun, kan gitu. Tidaklah seorang pun akan masuk surga bi amalihi, disebabkan oleh amalnya, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Qala wala ana, iya aku juga. Aku masuk surga juga bukan karena amal, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati wa fadli. Yang memasukkan aku surga, ke dalam surga itu adalah rahmat Allah yang Allah curahkan kepadaku dan keutamaan darinya. Jadi Bapak Ibu, yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmat Allah. Namun pertanyaankah, apakah mungkin rahmat Allah itu bisa didapat dengan maksiat? Itu tidak, jauh. Karena Allah mengatakan inna rahmatallah, dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, itu dekat. Artinya Allah berikan kepada siapa? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu tidak hanya sekedar baik, Pak. Ingat, ihsan itu tidak hanya sekedar amal soleh, sholat. Betul, sholat itu ihsan, tapi tidak cukup. Ihsan itu adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Sehingga ihsan itu, ia pernah ditanyakan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhbirni anil ihsan. Tolong wahai Muhammad, jelaskan kepadaku pengertian ihsan. Maka Nabi menjawab apa, Pak? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Artinya apa? Engkau beribadah kepada Allah, harapkan pahala dari Allah. Lakukan ibadah itu karena Allah. Seolah-olah engkau lihat langsung Allah yang memerintahkan engkau lakukan. Salat Allah, seolah-olah Allah sendiri yang nyuruh kita salat. Kalau Allah yang nyuruh salat, apa pasti kita langsung mau. Bukan engkau sholat karena manusia. Fa illam yakun tarahu, kalau seandainya engkau tidak mampu melihatnya, dan itu mustahil, Pak, ya, kita lihat di dunia ini. Fa innahu, maka yakinlah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, selalu melihat engkau. Itu yang ihsan. Jadi ihsan itu, Pak, keikhlasan. Karena orang ikhlas selalu merasa diawasi oleh Allah, itu orang yang ikhlas. Tapi kalau orang yang riya itu, Pak, merasa selalu diawasi oleh manusia. Itu bedanya. Kalau orang yang ikhlas selalu merasa diawasi oleh Allah. Sementara orang riya selalu takut dengan kata orang apa ya. Dia maksiat itu, Pak, karena manusia. Tapi ketika dia sendiri, nonton yang indah-indah. Di depan orang banyak, Pak, nontonnya ceramah, Masya Allah. Supaya dipuji orang, Masya Allah Ustaz, ya. Tontonannya ceramah begitu. Ketika sendiri, Pak, bukalah dandut, bukalah wanita yang pakai celana dalam aja. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak ada rasa takut, dia tidak merasa lagi dilihat oleh Allah. Iya kan? Dan itulah nanti yang akan merusak amal kita. Jadi ihsan itu, Pak, kita beramal soleh, harapkan penglihatan Allah, harapkan ya ganjaran dari Allah, bukan karena manusia. Itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah itu. Itulah makna dari firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu ayat berapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ini penting sekali, Pak. Ya, rahmat Allah itu kan akan penyebab masuk kita surga, yang memasukkan kita ke surga itu adalah penyebabnya rahmat Allah, kan gitu. Rahmat Allah itu bisa diraih dengan ihsan, kan gitu. Iya. Ini penggalan ayat nih, Pak, ya. Penggalan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 56. Catat, Pak, ya. Penggalan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 56. Apa kata Allah? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan engkau berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki, kan gitu. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya, yakni kepada Allah, khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan dengan ketamakan terhadap pahala Allah. Tamak boleh, tamak rakus boleh.
namun rakuslah terhadap rahmat Allah. Yang tidak boleh itu rakus terhadap dunia, gitu ya. Rakus terhadap ya harta, sehingga kita mati mengejar harta dan melalaikan dari akhirat. Nah, ini yang tidak boleh, qama, yang tercela. Namun Allah mengatakan wada'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa tamak, rakus, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin. Qarib itu dekat sekali, Pak, dari orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinin itu kan isim fa'il dari masdar ihsan, gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah memuliakan. Jadi yang bisa perkara yang bisa mendatangkan rahmat Allah, apa itu, Pak? Amal soleh yang dilakukan dengan keikhlasan, dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, jadi penulis Syekh di sini yad'u, berdoa, li talabatil ilmi, untuk para penuntut ilmu, bi ayyarhamahumullah, supaya Allah merahmati mereka. Wa an yulqi alaihim, supaya Allah memberikan kepada mereka rahmatahu, rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi, maka dalam doa ini terdapat apa, Pak? At-talattufu minal muallimi bil muta'allimi, terdapat kelembutan dari orang yang mengajarkan ilmu terhadap orang yang belajar ilmu. Ini menunjukkan adab seorang guru, Pak, adab seorang ustadz. Jadi ustadz itu harus ada rasa lembutnya, jangan kasar. Ya kan? Kalau saya ustadz, nggak mungkin saya mengucap salam, harus dia dulu. Saya siapa? Saya ustadz, gitu ya. Nah, jadi ini beliau mengajarkan kepada kita adab, apalagi adab seorang muallim. Walaupun kita sebagai seorang ustadz, seorang syekh ya, seorang doktor gitu ya, seorang orang hebat ya, haruslah bersifat latif atau lutf, talatuf ya, bersifat lembut terhadap siapa? Terhadap orang yang belajar kepada kita. Wa annahu, bahwasanya beliau, yaitu penulis kitab ini, yabda'u bil kalamit thayyibi, beliau memulai ya, tulisan ini dengan perkataan yang baik. Ini doa ini perkataan yang baik. Wad du'a is-salihi, dan doa yang saleh yang baik. Hatta yu'athira dzalika fihi, sampai apa yang beliau sampaikan itu, Pak, berpengaruh, Pak, terhadap ya di dalam diri orang yang mempelajari apa yang akan beliau sampaikan ini. Makanya dimulai dengan doa. Ya, kalau seandainya orang itu sudah Allah rahmati, Pak, sudah diliputi oleh rahmat Allah, oleh kasih sayang Allah, maka dengan rahmat Allah tersebut orang itu akan ya mudah mempelajari apa yang beliau sampaikan, dan yang terpenting dia bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan ini. Maka di sini pentingnya sikap lembut ya, akhlak mulia dari seorang guru terhadap murid. Jangan murid aja yang suruh beradab ya, guru juga harus ada adabnya kan gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau wa yuqbila ala muallimi, sehingga kalau seandainya seorang muallim, seorang guru itu lembut ya, maka akan memberikan motivasi kepada murid ya, akan termotivasi dia belajar, akan semangat ya dia belajar dengan gurunya tersebut karena sikap lembut dari gurunya. Demikian juga Syekh ini ya, beliau memulai dengan doa itu ada bentuk kelembutan yang luar biasa ya, sehingga pembacanya akan bersemangat ya, akan termotivasi untuk mempelajari apa yang akan beliau sampaikan ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma idza bada'al muallimu bil kalamil qasi. Adapun apabila seorang ya pengajar, seorang guru memulai dengan perkataan yang keras gitu ya, wal kalami ghairil munasib, atau dengan perkataan yang tidak pas, yang tidak pada tempatnya, fa inna hada yunaffiruhu, maka ini akan membuat lari, akan membuat kabur muridnya kan gitu.
Jadi kalau seandainya guru itu keras dia ya dengan kata-katanya tidak cocok, tidak munasib, maka ini tentu tidak pas dan tidak layak disampaikan oleh seorang muallim, seorang guru yang betul-betul ya di atas akhlak yang mulia. Fal wajibu 'alal muallim, maka wajib hukumnya atas seorang guru, wa 'ala man yad'u ila Allah, dan atas seluruh orang ya, siapa saja yang mengajak ke jalan Allah, siapa saja yang berdakwah ke jalan Allah, bagi seluruh para dai gitu ya. Wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan atas setiap orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan yang melarang dari kemungkaran. Apa yang wajib atas mereka itu, Pak? Ini bukan sunnah, Pak. Wajib. Apa itu? At-talattufu, bersikap lembut, lemah lembut gitu. Ma'aman yukhatibuhu bid-du'a, ya, bersama orang yang dia ajak itu, Pak. Bersama mukhatab, lawan bicaranya itu. Dengan apa? Dengan doa kebaikan untuknya, wassana'i alaihi. Kemudian boleh juga dengan sedikit pujian, bukan pujian gombal ya kan, untuk menjilat, bukan. Ya, pujilah dengan pujian yang pantas gitu. Wal kalamil layyin, dan dengan ucapan yang lunak. Fa inna hadza, karena ini kalau kita lakukan ada alil qabul, akan mudah untuk diterima oleh muridnya atau oleh mad'u kita, orang yang kita ajak ke jalan Allah itu. Kalau kita mengajaknya dengan kata-kata yang lembut, ya kan, dengan cara yang baik, maka ini akan membuat dia mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan. Jangankan kepada sesama kaum muslimin, Pak. Nabi Musa saja ya, ketika berdakwah kepada orang yang paling sombong di permukaan bumi ini, orang yang paling durjana, orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Siapa itu, Pak? Firaun. Ya, maka Allah menyuruh Nabi Musa apa, Pak? Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun ini untuk ya berdakwah kepada Firaun itu dengan kata yang lembut. Itu Firaun, Pak. Apalagi sama kaum muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat ya 43 sampai 44. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun. Ya, berdakwahlah kepada Firaun itu, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu, maka ucapkanlah ya kepada Firaun itu, sampaikanlah perkataan kepada Firaun itu qaulal layyina, ya, perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia bisa ya mengambil pelajaran dari apa yang kalian sampaikan, dan supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya enggak. Firaun tetap sombong juga kan gitu. Artinya walaupun orang itu sombong, Pak, tetap ya kita ya mengawali dakwah kita, dakwah yang kita sampaikan kepadanya tetap harus dengan kata-kata yang baik ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu Isya, Pak, ya. Ya, kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan bisa ya menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di akhirat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.